Kemudian kalau ada masalah, tidak membesar-besarkan masalah keluarga, ya artinya ya mengharapkan perfect ya kadang kita tidak bisa harapkan, maka kita hargai kekurangan dari istri gitu. Atau istri pada suami, kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariya minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika si pria tidak menyukai suatu akhlak pada si wanita, maka hendaklah ia melihat sisi yang lain yang ia ridhoi. Kemudian tadi sudah kita sebut juga tidak memukul wajah. Ya, karena wajah ini bagian yang rawan ya. Suami kalau memukul maka ini yang kelihatan tuh nanti di depan orang banyak. Kecantikan si wanita juga ada di sini. Kalau wajah dipukul ya dia selalu merasa sedih si wanita tersebut. Kalau memang terjadi menghadapi istri yang nusyus itu harus memukul setelah nasihat dan boikot tadi, didiamkan tadi, ada kaidahnya juga. Memukulnya ada batasan, tidak lebih dari 10 kali, memukul tidak boleh pada wajah, memukul untuk pukulan mendidik, kemudian memukulnya untuk menasehati. Nah, itu ada aturan-aturannya yang jelas super ketat gitu. Islam tidak mengajarkan langsung main pukul-pukul saja, ada langkah-langkahnya. Nah, kalau tadi kita lihat dalam ayat surat An-Nisa 34 tadi tidak menghajar dalam rangka mendidik selain di dalam rumah saja ya. Hajar itu bisa tidak berhubungan intim, tidak mengajak bicara, atau menggunakan kata-kata yang menyakiti istri sampai pisah ranjang. Nah, ini bisa kita jadikan jadwal harian dengan keluarga ya. Dan kalau mau didik keluarga idaman seperti ini, ayah dan anak laki sholat 5 waktu. Di mana? Di masjid. Karena masjid yang paling afdol. Juga ajarkan sholat sunnah, waktu tahajud dibangunkan. Termasuk anak-anak juga ya. Rawatibnya diingatkan, nanti waktu duha juga diingatkan gitu. Juga bisa tadarus bersama anggota keluarga, bisa ba'da subuh atau ba'da maghrib. Ya. Ada jadwal juga puasa sunnah. Ingatkan anak besok puasa Senin, besok puasa Kemis, besok puasa Ayyamul Bid, atau puasa 3 hari tiap bulan, atau bertepatan dengan puasa Arafah, Asyura. Bisa juga ajarkan kajian rutin dengan keluarga. Juga kadang bisa dengan menyaring tontonan. Games juga nanti disaring. Saya tidak bilang tinggalkan, tapi disaring gitu. Orang tua harus pantau. Kemudian bacaannya, anak-anak itu bagaimana. Tentu kan kalau anak-anak dia baca untuk dia gitu ya. Walaupun mungkin komik, dia tidak baca bacaan orang dewasa gitu. Juga masalah pergaulan keluarga diatur. Juga kadang ada luangkan waktu ngobrol dengan keluarga. Meskipun juga kadang ngobrolnya ini mau pergi ngajak makan gitu ya. Nah itu menjalin kedekatan juga dengan keluarga. Terus memahami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Nah coba sekarang kita lihat pendidikan kepada anak ini ya. Ini yang ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Dr. Abdullah Nasi Ulwan. Saya sarankan baca buku ini ya, tapi tebal memang. Kalau terbitannya itu ada beberapa penerbit, pokoknya dengan judul Pendidikan Anak dalam Islam. Nah, kadang orang tua mengajarkan anak itu dengan ada 5 metode yang dikatakan oleh beliau. Sederhana sebenarnya. Ini 5 ini jadi dasar banget. Pertama dengan keteladanan, ya, kedua dengan kebiasaan, ketiga dengan memberi nasihat, keempat dengan memberi perhatian atau pengawasan pada anak, kelima dengan memberikan hukuman. Nah ini 5 hal ini jadi dasar untuk mendidik anak. Ini metodenya, caranya ya. Dan ini bisa jalan semuanya berbarengan. Teladan, kebiasaan bangun anak itu kebiasaan, kemudian memberi nasihat kalau anak itu butuh untuk diberi nasihat, memberikan perhatian atau pengawasan, ya, sampai pun dalam memberikan hukuman. Nah, coba saya rinci di sini misalnya keteladanan ya. Keteladanan itu misalnya ayah ingin anak rajin sholat berjamaah di masjid, ya ayah tunjukkan terlebih dahulu. Kapan dia bangun subuh, kapan mesti berangkat. Kalau ayah sudah menunjukkan prinsip seperti ini, insya Allah anak itu akan nurut. Terus kalau beda dengan ayahnya, kalau malas-malasnya anak juga ikut seperti itu.
Sama dengan bundanya juga demikian. Kalau bunda selalu perhatikan nutup aurat, anak juga akan persis ngikuti gaya, style, pakaian dari bundanya sendiri. Ya pingin seperti itu. Yang kedua, bangun kebiasaan. Anak dididik, jangan dibiarkan tidur terus ketika dengar azan subuh. Dibangunkan. Jangan orang tua punya anggapan gini, sudahlah masih kecil. Nggak apa-apa deh, nanti aja. Iya, nanti ketika mau tunggu dewasa dulu, ternyata sejak kecil belum dibangun kebiasaan. Akhirnya anak tidak pernah bangun subuh tepat waktu. Selalu bangunnya jam 6 dan sudah lewat waktu subuh. Nah, ini perlu dijadikan kebiasaan pada anak. Seperti juga membiasakan dia tadi amalan-amalan sunnah, ada rawatib, ada tahajud, ada duha, ada puasa sunnah. Diawali dengan teladan, kemudian itu dijadikan kebiasaan. Ajak rutin, misalnya dari sholat di masjid, ingin menghidupkan sholat sunnah rawatib di rumah. Ketika sampai rumah, langsung sholat. Itu biar anak tahu, oh kebiasaan ayah saya kalau sampai rumah langsung sholat rawatib. Nah, anak ikut, karena tahu kebiasaan. Apalagi dapat teladan dari ayah itu tadi. Misalnya sampai hari Jumat, nah kebiasaan orang tua baca Al-Kahfi. Suruh anak walaupun dia tidak bisa baca seluruh surat Al-Kahfi, bacakan, suruh baca 1-2 ayat. Biar dia tahu dulu, punya kebiasaan, oh Jumat, pokoknya baca surat Al-Kahfi. Sudah tertanam tuh dalam benak anak. Sehingga besok-besok kalau dia sudah bisa baca semua ayat dalam surat Al-Kahfi, semakin mudah. Juga kadang dengan memberi nasihat, kasih wejangan. Memberi nasihat juga nanti ada waktunya. Tidak terus-terus menerus nasihat lagi. Enggak. Lihat waktu. Kadang nasihatnya bukan nasihati langsung gitu. Kasih tahu suatu peristiwa. Tuh kamu jangan seperti dia ya. Jangan seperti anak tangga ini. Tuh gara-gara ini kan dia jadi kena seperti itu. Itu namanya mengambil ibroh dari yang lainnya. Nasihat bisa seperti itu. Juga bisa dengan memberi perhatian atau pengawasannya. Mungkin kita bahas masalah pengawasannya ya. Orang tua ini kalau di zaman gawe, zaman gadget seperti ini, baiknya memang harus ikuti. Bukan saya katakan harus ikuti plek semuanya gitu, enggak ya. Tapi harus tahu lah, minimal ngawasi. Minimal mengawasi. Anda pakai gadget ini apa saja sih isinya? Ya kalau orang tua gaptek-gaptek banget gitu tahu, oh ini ada anak saya pakai media sosial. Maka ingatkan anak, tidak semua foto mesti ditaruh di media sosial. Enggak semua momen, enggak semua event itu di-share di media sosial, enggak. Ada momen-momen tertentu misalnya gitu. Ada kepentingan-kepentingan saja. Anak main game ini ya, main game wajar gitu ya, namanya anak-anak. Kalau dulu kita orang tua mungkin zamannya main yang lain gitu ya. Kita main di luar gitu dengan anak yang lainnya. Sekarang mereka zaman seperti itu. Iya, bisa diminimalkan dengan beritahu dia ini game ini nggak boleh. Kamu cuma main game ini ya, tapi ingat waktu. Orang tua berhak ngambil HP gitu kalau memang dia ada kasih waktu untuk anak, terus dia kendalikan. Ini satu hari cuma 1 jam saja ya. Di pagi sore dibagi-bagi gitu. Sudah cukup. Sekarang main di luar atau belajar atau baca Al-Quran atau perhatikan sholat gitu. Jangan monoton dengan main game terus, gadget terus, HP terus. Kadang orang tua itu bebasin anak semuanya. Anak sejak dari 3 SD dikasih HP. Terus dipakai terus dia. Sampai kalau di beberapa media sosial saya lihat tuh ada anak-anak sampai statusnya alay-alay juga. Padahal baru kelas 3 SD. Statusnya sudah cinta-cintaan gitu. Statusnya sudah baper-baperan ada. Anak SD. Ya, sudah kalimat-kalimatnya puitis-puitis cinta gitu. Enggak pas. Nah, orang tua mesti tahu dan lihat kendalikan anak gitu kalau bermedia sosial seperti tadi. Dia ada juga di HP itu grupnya siapa, teman bergaulnya siapa. Kalau untuk kepentingan sekolah ya silakan, tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya dia perhatikan gitu. Orang tua perhatikan. Kadang juga dengan memberikan hukuman. Ya, memberikan sanksi. Ya, atau misalnya memukul, tapi dengan catatan sama seperti kita bahas tentang suami istri tadi ya, tidak boleh mukul wajah, tujuannya mendidik, tidak boleh meninggalkan bekas.
Ya, mungkin sekedar dicewer saja itu, dicubitin aja sudah tahu si anak itu salah. Nah, ini dalam rangka edukasi seperti itu. Jadi ingat metode ini ya. Ini pengalaman Dr. Nasri Alwan itu dari berbagai macam dalil juga. Ada keteladanan, kebiasaan, nasihat, memberikan perhatian atau pengawasan, kemudian memberikan hukuman.